11 bulan dari video terakhir di-upload. Gila gak sih? Itu tuh lama banget gak sih? Oh my god. Jadi memang teman-teman semua perlu kalian ketahui bersama bahwa sebelum-sebelumnya kenapa Bu Vivi rajin banget upload video, ya karena kebutuhan daripada pembelajaran saat pandemi gitu ya. Of course itu tuh online gitu, jadi ya gimana caranya materi tersampaikan dengan audio visual gitu. Jadi Bu Vivi dengan rajin lah membuat video yang diupload ke YouTube supaya bisa diakses oleh teman-teman remajaku semuanya. Tapi pasca pandemi, lalu sekolah mulai offline lagi, akhirnya begitu banyak rasa malas yang singgah. Jadi ya begitulah, mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin apabila Bu Vivi jarang upload video. Apalagi memang materi yang belum itu kan kelas 10 ya, kelas 10. Kalau kelas 11 sama kelas 12 semester 1 dan semester 2 nya tuh udah rampung semua. Jadi ya agak ada keterlambatan lah ya di kelas 10, di materi-materi kelas 10, karena untuk tahun ajaran 2022-2023 itu semestinya di bulan Januari ini tuh udah masuk semester 2 berarti ya teman-teman kan. Tapi sayang sekali, mari kita awali materinya dari semester 1. Oke? Jadi openingnya kita ulang. Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi kelas 10 semester 1. Bareng NCT Dream, bareng Jamin, bareng siapa itu? Yeonjun, and then ya kalian semua bisa lihat lah, agak awkward gitu ya. Karena sekarang kita memulai materi di semester 1, berarti kita mulai di materi sejarah perkembangan sosiologi. Jeng. Sejarah perkembangan sosiologi. Gimana sih sejarah asal mula berkembangnya ilmu pengetahuan sosiologi gitu ya. Teman-teman perlu kalian ketahui bersama bahwa sosiologi ini tentu bukan ilmu pengetahuan yang lahir dari timur ya. Pengakuan dari para ilmuwan ya, sosiologi ini lahir dari Eropa pada abad ke-19. Tentu kelahiran sosiologi ini ada latar belakangnya dong. Jadi ada masalah atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi lahirnya keilmuan sosiologi. Apa saja itu? Berdasarkan pengakuan dari para ilmuwan, ada 2 peristiwa yang melatar belakangi kelahiran sosiologi. Yang pertama adalah revolusi industri di Inggris, dan yang kedua adalah revolusi sosial di Prancis. Apa saja sih revolusi industri dan revolusi sosial ini? Yang pada akhirnya 2 peristiwa besar inilah yang melatar belakangi kelahiran ilmu sosiologi. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa revolusi industri di Inggris ini adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya perubahan yang besar-besaran mungkin ya. Pada zaman itu ya, terjadi perubahan yang cukup besar, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada bidang teknologi gitu. Jadi revolusi industri ini adalah ditandai dengan perubahan yang cukup besar pada bidang teknologi, seperti perubahan dari penggunaan atau pengelolaan pertanian, perubahan transportasi umum gitu, yang tadinya pakai delman sekarang pakai mesin gitu. Nah, jadi adanya perubahan yang cukup besar, yang cukup merata mungkin ya di segala sisi kehidupan sosial. Sementara yang kedua itu kan revolusi sosial di Prancis. Nah, memang revolusi sosial ini lebih kepada ditandai dengan terjadinya mungkin dapat disebut sebagai pergolakan politik kali ya. Teman-teman dapat membayangkan bahwa sekitar abad 19-an itu kan ada pergolakan yang cukup besar gitu ya. Ada pergolakan sosial politik. Nah, salah satunya di Prancis, dan memang pergolakan sosial politik di Prancis inilah yang kemudian berpengaruh gitu ya kepada kelahiran perkembangan sosiologi, karena bapak sosiologi ini lahir dari Prancis. Siapakah dia? Dia adalah Auguste Comte. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa Auguste Comte ini adalah seorang bapak sosiologi yang kemudian mencetuskan keilmuan sosiologi.
kok bisa ya Auguste Comte berpikir untuk menciptakan keilmuan sosial gitu ya. Auguste Comte melihat karena adanya dua peristiwa besar tadi. Nah, salah satunya adalah peristiwa sosial politik gitu, yang kemudian sepertinya ini menurut dia ya, sepertinya perlu ada deh sebuah ilmu pengetahuan yang memperbincangkan kehidupan sosial masyarakat. Nah, dari ide itulah kemudian ahli filsafat ya, Auguste Comte ini adalah seorang ahli filsafat yang kemudian punya ide dan gagasan untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan, dan lahirlah sosiologi. Dari ide itulah Auguste Comte melakukan sebuah penelitian mengenai kehidupan sosial masyarakat, yang kemudian ia bubuhkan dalam sebuah karya besar yang ia beri judul sebagai Cours de Philosophie Positive, yang artinya adalah penelitian mengenai masyarakat. Jadi tentu berdasarkan dua peristiwa tadi, kemudian Auguste Comte menciptakan sebuah ilmu pengetahuan sosiologi, yang teman-teman tentu tahu dong sosiologi itu adalah ilmu apa gitu ya. Karena Auguste Comte ini kan punya idenya tuh lahir daripada dua peristiwa besar gitu ya, yang kemudian dia tuh merasa bahwa perlu ada suatu keilmuan yang membahas tentang masyarakat. Nah, kemudian teman-teman tahu dong bahwa itu artinya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Kemudian kan teman-teman juga perlu mengetahui bagaimana definisi kata per kata dari sosiologi itu sendiri gitu ya. Nah, secara etimologi memang sosiologi ini kan kata sosiologi itu kan serapan gitu ya, serapan dari bahasa Yunani, kemudian diserap ke bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dalam bahasa Yunani itu sendiri, sosiologi itu dipecah katanya menjadi sosius dan logos gitu, yang mana sosius ini adalah berarti kawan atau juga teman atau juga sahabat atau juga masyarakat gitu. Nah, sementara logos itu adalah ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia itu berarti kan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Itu secara garis besar, dan itu secara singkat, dan itu secara mudah dipahami oleh teman-teman gitu ya. Oke, berkat daripada pemikiran Auguste Comte, kemudian lahirlah ilmuwan-ilmuwan lain setelah Auguste Comte yang turut serta membicarakan masyarakat gitu ya. Jadi gara-gara Auguste Comte ini kemudian banyak nih orang-orang yang merasa tertarik untuk meneliti masyarakat gitu. Yang pertama, ilmuwan yang cukup besar adalah Pitirim Asorokin, di mana Pitirim ini mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial. Apa itu gejala-gejala sosial? Sesungguhnya materi mengenai gejala sosial ada materi khusus yang akan membahas itu dan membedah gejala sosial secara lengkap dan komprehensif. Jadi dinantikan aja dulu ya materi itu. Sekarang ya teman-teman cukup tahu aja dulu lah gitu, bagaimana Pitirim Asorokin ini mendefinisikan sosiologi. Yang selanjutnya ada Herbert Spencer, di mana Herbert Spencer ini mendefinisikan sosiologi sebagai proses kehidupan sosial yang ia analogikan seperti tubuh manusia. Jadi ia menganggap ada sebuah kesatuan sistem dari kehidupan sosial, yang mana ketika salah satu fungsinya terganggu maka akan mengganggu yang lain gitu loh. Jadi analoginya kan tubuh manusia nih, ketika tangan kita terluka itu kan artinya tubuh kita juga merasa sakit gitu. Ketika tangan misalkan kena luka bakar, kemudian kan kita juga merasa kurang enak badan, terus kita menjadi panas gitu, itu salah satunya. Jadi ketika salah satu fungsi ada hal yang mengganggu, atau ketika terganggunya suatu fungsi maka akan mengganggu juga fungsi yang lain. Oke, yang selanjutnya ada Karl Marx. Marx ini sebetulnya dikenal sebagai seorang tokoh ekonomi ya, tapi kemudian dia juga merasa tertarik untuk mendefinisikan masyarakat mungkin ya. Nah, Marx menganggap bahwa masyarakat itu identik dengan konflik antar kelas gitu. Jadi menurut dia sebuah inti perubahan sosial itu ya adanya konflik antar kelas di masyarakat. Jadi Marx menganggap bahwa masyarakat itu dibagi ke dalam dua kelas gitu. Ada bourgeois dan ada proletar. Kaum bourgeois ini lebih identik dengan kaum-kaum pemilik modal, sedangkan kaum proletar itu lebih identik dengan kaum yang tidak memiliki modal.
Ya, secara singkat dan secara mudah untuk teman-teman pahami, mungkin kaum borju ini ya kaum kaya, sementara kaum proletar ini adalah kaum miskin gitu. Jadi kan borju ini pemilik modal, itu artinya kan kaum borju ini kan kaum apa namanya, yang punya modal gitulah ya, yang punya modal yang kemudian dia bisa mengelola modal yang ia punya gitu. Itu sebetulnya sangat ekonomi ya, tapi kemudian ya itulah ada kesinambungan bagaimana Marx memandang masyarakat gitu. Nah, yang selanjutnya ada Emil Durkheim. Durkheim berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang pelajari tentang fakta-fakta sosial. Jadi ada fakta sosial atau realitas sosial di masyarakat gitu. Bagaimana sih realitas sosial ini berjalan gitu ya? Itu sebetulnya ada materi khusus, nanti teman-teman boleh menantikan materi tentang fakta sosial, oke? Dan yang selanjutnya ada Max Weber. Yang tadi Karl Marx, yang ini Max Weber, di mana Weber ini berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu yang pelajari tentang tindakan sosial gitu ya. Jadi ada tindakan-tindakan di masyarakat yang kemudian dia tertarik untuk mempelajari hal itu. Apa sih tindakan sosial? Nanti kita bahas selanjutnya, oke? Yang terakhir ada Suryono Sukanto. Memang Bu Vivi tidak secara spesifik membicarakan banyak tokoh ya, karena kan begitu banyak sekali tokoh sosiologi dan tidak memungkinkan untuk kita bahas di dalam satu video gitu. Jadi ya beberapa tokoh-tokoh yang barusan Bu Vivi sebut, yaitu yang menurut Bu Vivi gitu ya dirasa sangat penting untuk teman-teman ketahui. Oke, yang terakhir ada tokoh dari Indonesia yang bernama Suryono Sukanto. Ini adalah tokoh sosiologi di Indonesia ya, tokoh sosiologi yang kemudian dia menjadi guru besar dan profesor di UI. Menurut Sukanto, sosiologi ini adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya kepada segi kemasyarakatan dan kemudian menemukan pola-pola dari perhatiannya tersebut. Bagaimana sih secara komprehensif Sukanto membahas sosiologi, itu kita bahas di next video ya. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, tentu dong sosiologi itu punya objek kajian, punya ruang lingkup pembahasannya, juga punya manfaatnya dong tentu saja. Nah, selanjutnya mari kita bahas itu. Kita beralih ke objek kajiannya dulu. Nah, objek kajian daripada sosiologi itu sebetulnya cuma dua, teman-teman. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Nah, objek material ini ya seputar proses kehidupan sosial tentu saja. Proses kehidupan sosial tuh ya seperti interaksi sosial, seperti juga tadi apa yang tokoh-tokoh bilang itu loh, seperti tindakan sosial, fakta sosial, pola kehidupan sosial, dan lain sebagainya lah. Begitu banyak sebetulnya ya. Nah, sementara objek formal daripada kajian sosiologi ini adalah satu, masyarakat. Kita itu adalah masyarakat gitu. Nah, ya kita itu dikaji gitu oleh sosiologi gitu. Maka ya sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, teman-teman. Jadi ya ilmu tentang kita. Yang selanjutnya perlu teman-teman ketahui bersama juga bahwa sosiologi atau ruang lingkup daripada sosiologi itu ada 3 hubungan timbal balik sebetulnya secara keseluruhan. Namun hubungan timbal balik ini antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Jadi hubungan timbal balik ini kan sama artinya dengan interaksi gitu ya. Nah, interaksi yang terjadi atau yang berada pada ruang lingkup sosiologi adalah itu tadi, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contoh daripada hubungan timbal balik antara individu dengan individu ya ketika teman-teman berteman gitu ya, ketika teman-teman mengobrol dengan teman, lalu ketika teman-teman berhubungan baik dengan seorang teman gitu ya, itu adalah hubungan atau timbal balik antara individu dengan individu ya. Contohnya seperti ketika teman-teman nanya kabar lah ya, ketika teman-teman nanya kabar ke salah seorang teman, "Hi guys," gitu, atau misalkan, "Oh, good morning." Nah, ketika teman-teman masuk sekolah terus ketemu teman atau ketemu bestie gitu, terus teman-teman nanya ke dia aja gitu ya. Nah, itu tuh hubungan interaksi, itu interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu gitu. Dan apalagi ketika teman kalian itu menjawab pertanyaan kalian, "Hai, good morning," gitu misalkan, "Hai, morning," gitu. Nah, itu adalah timbal balik. Yang kedua ada hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok.
Kalau di dalam kelas ya, kalau di dalam kelas hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok itu ya hubungan apa namanya ya, kegiatan belajar mengajar. Nah, antara guru dengan teman-teman semua. Jadi antara guru dengan siswa. Siswa kan kelompok, siswa kan banyak ya. Guru kan sendirian menjelaskan di depan kelas gitu. Nah, itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Next, yang ketiga adalah hubungan kelompok dengan kelompok, yang mana ini tuh terjadi di antara dua kelompok. Ya, secara mudah ya teman-teman dapat melihat dalam pertandingan sepak bola lah. Dalam pertandingan sepak bola itu kan ada dua tim gitu ya, ada dua kelompok. Nah, itu adalah contoh kecil daripada hubungan antara kelompok dengan kelompok. Apa sih Bu manfaat mempelajari sosiologi? Emang sosiologinya ada manfaatnya ya? Aku pusing banget sih belajar sosiologi, nggak ada manfaatnya juga misalnya. Oke, next. Apa sih manfaat daripada mempelajari sosiologi ya? Teman-teman harus tahu dong manfaat daripada mempelajari sosiologi gitu ya. Nah, karena sosiologi ini kan ilmu tentang masyarakat ya, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, maka manfaatnya ya manfaat untuk masyarakat juga. Banyak sekali manfaat yang dilahirkan oleh sosiologi, tapi secara garis besar ada satu yang paling menurut Bu Vivi itu adalah kemanfaatan utama sosiologi adalah sebagai alat bantu sosial. Nah, tentu alat bantu sosial ini ada turunannya sebagai pemecah masalah, lalu sebagai alat bantu penelitian. Nah, teman-teman mau melakukan penelitian nih ya, teman-teman harus punya pemahaman dasar mengenai sosiologi loh gitu kan, apalagi kalau penelitiannya ke masyarakat gitu kan. Lalu yang selanjutnya ada alat pengontrol sosial. Jadi sosiologi ini bisa dipakai untuk mengontrol kehidupan sosial gitu. Lalu yang terakhir juga sosiologi itu berguna untuk memahami masyarakat. Jadi bukan cuma pacar aja yang mau dipahami, masyarakat juga mau dipahami Bu. Ya, gitulah. Oke, jadi tentu secara garis besar gitu ya, sosiologi bermanfaat sebagai alat bantu sosial. Oke, next, yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih cabang-cabang sosiologi. Nah, cabang sosiologi itu kan banyak banget ya. Sosiologi itu kan sangat luas gitu ya. Ya, masyarakat juga luas gitu kan. Masyarakat di dunia itu luas sekali. Ya, cabang-cabangnya juga luas dong. Ada banyak, tapi kan nggak mungkin ya Bu Vivi nyebutin semuanya di sini gitu ya. Yang paling penting aja lah. Atau ya semua juga penting sih sebetulnya. Tapi ya yang paling umum kali ya. Yang paling umum itu ya salah satunya adalah cabang sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi gender, sosiologi kesehatan, sosiologi apa lagi ya? Banyak banget. Sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi hukum, sosiologi gender, sosiologi kesenian. Banyak banget. Tapi ya udahlah itu kali ya. Sosiologi politik semisal. Sosiologi politik ini tentu ada hubungannya dengan apa namanya ya, perhatian sosiologi kepada orang-orang atau kepada masyarakat yang berpolitik. Begitulah contohnya. Semisal apa Bu? Contoh untuk memudahkan kalian ya, seperti menjelang 2024 nih, menjelang 2024 itu kan pasti ada perubahan kehidupan berpolitik masyarakat kita. Nah, itu dapat dikaji menggunakan keilmuan sosiologi. Lalu yang selanjutnya ada sosiologi pendidikan. Semisal sosiologi pendidikan yang berarti hubungan antara kehidupan masyarakat yang ada hubungannya dengan pendidikan di Indonesia semisalnya. Teman-teman pernah denger dong perubahan kurikulum dari 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, itu kan ada perubahan gitu. Nah, itu perubahan kurikulum tersebut sebetulnya bagaimana reaksi masyarakat, bagaimana respon masyarakat, bagaimana respon guru-guru, sebetulnya itu dapat dikaji menggunakan sosiologi. Nah, begitupun dengan cabang sosiologi yang lain, semisal sosiologi hukum, berarti ada hubungannya dengan hukum, sosiologi agama ada hubungannya dengan perilaku beragama masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Tidak memungkinkan Bu Vivi menyebutnya satu persatu dan menjelaskannya satu persatu di video ini gitu. Jadi teman-teman silahkan boleh mempelajarinya di berbagai sumber, di internet boleh, di buku boleh, di LKS boleh, di buku paket boleh, dimanapun teman-teman sangat bisa menemukan bagaimana proses kehidupan di masyarakat kita gitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu deh kayaknya video mengawali 2023 dengan materi
kelas 10 semester 1 dengan materi awal yaitu sejarah perkembangan sosiologi. Ya, not bad lah teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman boleh dan silahkan menantikan video-video selanjutnya mengenai materi sosiologi, tentunya di kelas 10 ya, semester 1 dan semester 2, dinantikan aja. Dan oh ya, Bu Vivi mau mengingatkan, sebetulnya sepanjang Bu Vivi nggak pernah upload video tuh sebetulnya ada aja gitu yang nge-DM di Instagram, atau ada aja gitu yang komentar di dalam video gitu ya. Tentu para pelajar lah ya, atau tentu yang komen itu ya teman-teman remajaku gitu ya. Nah, teman-teman, selama teman-teman bertanya seputar materi sosiologi atau yang lainnya, itu sebetulnya Bu Vivi sangat membuka sekali. Maksudnya teman-teman sangat diperbolehkan untuk bertanya seputar materi sosiologi, tapi gini loh, teman-teman ya, jangan bertanya tapi pertanyaannya tuh memberikan pertanyaan yang guru-guru kalian beri gitu loh. Gimana ya? Ada cerita lucu. Jadi ada salah satu, sebetulnya ya ini nggak salah-salah amat sih ya, cuman ngasih tahu gitu ya teman-teman, kalau bertanya itu ya jangan ngasih pertanyaan yang sama kayak LKS gitu loh. Jadi ada cerita lucu nih. Nah, beberapa bulan yang lalu kayaknya ya, Pupi tuh di DM oleh seorang teman remaja baru dong, pasti dia kenalan gitu ya. Dia bertanya tentang salah satu video yang Bu Vivi lupa materinya apa, tapi dia tuh mau bertanya, Bu Vivi kira dia mau bertanya kegelisahan dia gitu ya, atau ya pertanyaan-pertanyaan yang memang dia nggak tahu, tapi ternyata dia tuh nanya ngopas dari pertanyaannya emang itu dikasih sama guru gitu. Maksudnya analisis dulu kayak gitu. Setelah kalian analisis ya baru diskusi gitu. Jadi Bu Vivi tuh akan menerima pertanyaan yang sifatnya diskusi gitu, enggak meminta jawaban gitu. Nah, jadi ada lah, itu yang lucu lah. Maksudnya kalian boleh nanya, tapi nanyanya jangan meminta jawaban gitu. Jadi gimana ya, ya gitulah pokoknya. Meminta jawaban itu kan sangat tidak bijaksana ya teman-teman. Jadi ya, tapi Bu Vivi sangat mewajari hal itu ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu gitu ya, tuh batas-batas kebijaksanaan. Ya, namanya juga manusia, kita harus terus selalu belajar. Sama Bu Vivi juga tidak akan, semoga kehausan dalam mencari ilmu pengetahuan itu selalu ada di dalam diri kita. Jadi ya teman-teman, semangat terus pokoknya. Sekarang sekolahnya udah offline, sekarang sekolahnya udah bisa tatap muka, jadi harusnya itu bisa menambah semangat. Di semester 1 yang mungkin hasil belajarnya kurang memuaskan, silakan ditingkatkan lagi di semester 2. Oke? Cukup sekian dari Bu Vivi, dinantikan lagi video selanjutnya. Bye bye.